Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks berita. Di sini udah ada yang tahu belum pengertian teks berita sebelum kakak lanjut membawakan materi atau menjelaskan materi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang hangat. Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah cerita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Bisa paham? Nah, kita lanjut pada materi kedua, yaitu fungsi teks berita. Fungsi teks berita yaitu kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Dapat disimpulkan fungsi atau manfaat teks berita adalah untuk 1. Mendapatkan informasi. Yang kedua, mendapatkan atau menambahkan wawasan. Dan yang ketiga, sebagai pembelajaran hidup atau sebagai pelajaran hidup. Nah, yang pertama kita mendapatkan informasi. Ya, sudah tentu karena di saat kita mendengar atau suatu peristiwa atau kejadian, kita akan menambah informasi yang kita dapatkan. Yang kedua, menambah wawasan. Pastinya kita akan mendapat sedikit atau banyak pun pengetahuan dari informasi yang kita dapat atau berita yang kita dapat. Dan yang ketiga, sebagai pembelajaran hidup. Nah, dalam suatu kejadian atau dalam suatu peristiwa, kita bisa mengambil pembelajaran dari suatu kejadian tersebut. Tiga, yaitu ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual atau berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau dapat dipercaya. Yang kedua, faktual, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan atau sesuatu yang terkini. Yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak. Yang kelima, sistematis dan lengkap. Keenam, komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, objektif atau bersifat apa adanya. Masuk pada materi itu jenis-jenis berita. Nah, ada 5 jenis berita. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Dan yang kedua, berita mendalam atau deep news. Ketiga, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber atau investigation news. Dan yang terakhir, berita opini atau pendapat para ahli atau opinion news. Nah, kita masuk pada materi kelima, yaitu unsur-unsur teks berita. Biasanya dalam berita itu dikenal dengan istilah 5W1H. Apa? Di saat kakak menyebut seperti ini, udah kebayang nggak? Atau udah pernah dengar adik-adik sekalian mengenai unsur 5W1H yang barusan kakak sebutkan tadi. Nah, unsur 5W1H ini adalah yang pertama, apa atau dalam bahasa Inggris what. Apa ini adalah kejadian atau peristiwa yang diberikan dalam berita tersebut. Yang kedua, kapan atau dalam bahasa Inggris who. Siapa saja orang yang terlibat dalam berita tersebut atau dalam kejadian tersebut. Yang ketiga, kapan atau dalam bahasa Inggris when. Kapan itu waktu kejadian dalam suatu peristiwa atau dalam suatu berita tersebut. Kapan, di mana terjadi peristiwa tersebut. Nah, di situ itulah unsur-unsur dalam teks berita. Dan yang keempat, di mana atau dalam bahasa Inggris where. Di mana ini adalah tempat kejadian dari suatu peristiwa berita tersebut. Nah, yang kelima, mengapa atau why. Memuat alasan dan sebab akibat. Nah, dalam peristiwa tersebut
apa yang terjadi dan sebab apa sampai peristiwa tersebut terjadi. Nah, dan yang terakhir dan yang keenam, bagaimana atau dalam bahasa Inggris who menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Nah, dalam peristiwa tersebut dapat menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, mungkin itu unsur-unsur yang dikenal 5W1H yang dikenal dalam unsur-unsur teks berita. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi yang keenam, struktur teks berita. Ada 3 struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita. Disebut juga judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan dari isi berita. Yang kedua, teras atau lead berita merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita, berisi jawaban unsur 5W dan 1H. Dan yang ketiga, tubuh berita merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita ini pembaca dapat mengetahui isi berita secara terinci. Dan yang keempat yang terakhir, ekor berita berisi informasi tambahan. Bagian ini merupakan pelengkap dari sebuah isi berita. Nah, kita masuk pada pembahasan materi yang selanjutnya. Kita masih punya banyak sekali penjelasan mengenai teks berita. Nah, untuk penjelasan berikutnya dan penjelasan lebih lanjut akan dibahas oleh pemateri kedua. Masih semangat belajarnya? Sekarang kita lanjut materi yang selanjutnya ya. Kita lanjut pada materi yang ketujuh, yaitu unsur kebahasaan teks berita. 1 itu mudah dipahami, yaitu bahasa yang biasa dipakai sehari-hari, bersifat standar atau baku. 2. Menggunakan kalimat simpel atau tunggal yang terdiri atas subjek dan predikat. 3. Menggunakan kalimat langsung, ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda, disertai keterangan penyertaan. 4. Menggunakan verba transitif, verba yang memerlukan nomina. Contohnya, Aisyah membeli koran terbitan hari ini. Itu contoh dari verba yang memerlukan nomina. Yang kelima, menggunakan verba pewarta, kata yang digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu percakapan. Contohnya, Saadet selaku ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian antara sesama di kalangan siswa SMP Islam lah. Itu contohnya. Yang keenam, menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Yang ketujuh, mempunyai makna yang jelas dan tidak menimbulkan makna yang taksa atau ambigu, membingungkan, atau bermakna ganda. Kita masuk pada materi 8, yaitu meringkas teks berita. Ringkasan berguna untuk membuat ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dalam meringkas berita, kita tidak boleh menghilangkan unsur 5W1H atau adiksimba, namun kita dapat meringkasnya dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mencermati naskah asli untuk menangkap kesan umum dan sudut pandang pembaca. Yang kedua, mencatat gagasan utama yang mengandung unsur 5W1H tadi. Yang ketiga, membuat produksi, yaitu dengan menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Yang keempat itu ketentuan tambahan yang harus kita cermati adalah A. Sebaiknya menggunakan kalimat tunggal. B. Bila mungkin ringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata, rangkaian gagasan diganti dengan gagasan sentral saja. C. Urutan seperti urutan naskah asli. D. Bila teks mengandung dialog, maka harus diubah dalam bahasa tak langsung.
Kita masuk pada materi yang ke-9, yaitu menyimpulkan teks berita. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam suatu kesimpulan juga harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi suatu berita juga harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi dengan berpatokan pada rumus Adiksimba. Kita masuk pada materi yang ke-10, yaitu tanggapan terhadap isi teks berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar berkaitan dengan pemberitaan. Aspek yang ditanggapi bisa berkenan dengan isi bertanya itu sendiri dan kebahasaannya. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan maupun komentar-komentar lainnya. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta ataupun contoh-contoh dan alasan-alasan yang logis. Kita masuk pada materi yang ke-11, yaitu langkah-langkah menulis berita. Yang pertama yaitu menentukan dengan pasti sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua itu mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka kepada pola 5W 1H tadi. Yang keempat itu mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian penting ke kurang penting. Kita masuk pada materi yang ke-12, yaitu menyuting teks berita. Tahap terakhir sebelum berita itu dipublikasikan yaitu harus melalui tahap penyutingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjung oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam 5W 1H. Yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Yang keempat yaitu penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasanya yang berkaitan dengan keaktifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Kita masuk pada materi yang ke-13 yaitu membacakan teks berita. Dalam membacakan teks berita harus diperhatikan hal-hal berikut. 1. Lafal dan pengucapan yang jelas. 2. Intonasi yang benar. Dan 3. Sikap yang benar. Jadi itu cara membacakan teks berita. Yang mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.